profesional era digital. Jadi ciri-ciri konselor ya ini ya? Ya, karakteristiknya. Karakteristiknya kan? Saya tanya satu-satu ya. Ada pemahaman diri, kesehatan psikologis, jujur, terpercaya. Silahkan pilih 2 karakter yang mau dijelaskan dan berikan contoh studi kasusnya. Konselor yang jujur itu ketika apa? Konselor yang sehat mentalnya itu ketika apa? Silahkan. Ini kan ini satu kelompok. Oke, kelompok ini dulu. Mau jelasin karakteristik yang mana? Mandiri sama Dibuka atuh maskernya. Enggak kedengeran. Pemahaman diri sama apa? kesadaran holistik. Oke, yang ini apa, Nin? Tadi apa aja sih? Holistik sama pemahaman diri. Yang ini sama Ya udah sudah percaya. jujur. Yuk, ini dulu jelasin apa itu pemahaman diri, apa itu kesadaran holistik, dan berikan contoh studi kasusnya ketika pemberian layanan konselor yang sadar holistiknya yang bagaimana. Ayo. Oke, Miss, untuk pemahaman diri itu sebagai seorang konselor kita harus mengetahui, kita harus bisa gitu memahami diri kita dengan baik dan benar agar pas proses konseling si konselor ini tuh tahu nih, kayak misalkan tahu kalau dia di situ tuh sebagai konselor bukan sebagai orang lain. Pokoknya kita di sini tuh karena kita pemahaman diri yang baik dan pemahaman diri yang baik, jadi pas saat proses konseling terjalan si konselornya itu tidak terdistrak dengan apapun itu, karena dia sudah mengklaim, dia sudah berdiri di kaki dia tuh kayak saya di sini sebagai konselor, berbuat sebagai konselor, juga memberikan solusi sebagai konselor. Terus contoh kasusnya itu saat proses konseling, si konselingnya ini menjengkelkan, terus gampang kayak tengil gitu buat jawabnya. Nah, sebagai seorang konselor kan nggak boleh kesel, nggak boleh ikut marah gitu, jadi harus sadar bahwa saya itu adalah seorang konselor kayak gitu nih. Gantian. Nah, dari yang tadi kan misalnya kan dari kasus jadi kalau yang dari kesadaran holistik ya, Miss, yang saya tangkap kan si konselor ini harus memahami seluruhnya. Jadi nggak cuma kayak misalnya ada kasus si konselor ini cerita kalau dia tuh ada masalah nih sama keluarganya, ada perdebatan kayak misalnya si konselor ini cerita Bu, saya itu ada masalah sama adik saya, terus adik saya ini baku pukul gitu. Nah, habis itu ditanya, pokoknya si konselor itu tidak menyudutkan ke satu pihak, kayak misalnya tidak menyudutkan si adiknya konselor itu, harus ditanya dulu awalnya seperti apa. Contohnya kayak terus kan jadi tuh kita sebagai konselor tidak boleh yang namanya melihat cuma sebelah dari sisi doang. Jadi kayak kita tuh kan harus mengulik juga bagaimana iya boleh kamu boleh kesal, tapi itu adik kamu kenapa emang sebabnya itu apa. Jadi kita tuh tahu dari sisi si konselornya, terus dari pandangan si adiknya juga bagaimana gitu. Seperti itu. Oke, cukup. Jadi kita ganti ini ya, Miss, jadi cuma yang aktif ya, Miss, ya. Oke, padahal itu mau jadi pertanyaan selanjutnya. Oke, nggak apa-apa. Oh iya, kesehatan psikologis itu si konselor itu harus stabil emosinya, karena dia itu sebagai figur kan, sebagai contoh, dan dia tuh kalau misalkan dia kurang dalam kesehatan psikologisnya, gimana dia mau mengarahkan, gimana dia mau membantu si klien itu menyelesaikan masalahnya gitu. Karena kalau misalkan si konselor itu nggak sehat psikologisnya, bisa jadi konselor itu dampak atau sebab dari kecemasan si konselingnya sendiri gitu.
kalau misalkan respon yang aktif tuh ini apa, dalam sesi konselor itu nggak boleh cuma banyak diem dan harus memecah ini apa, ya mencairkan suasana atau membangkitkan suasana gitu. Jadi kalau misalkan konselornya banyak diem, otomatis konselornya juga bingung kan. Jadi nggak banyak bingungnya gitu. Jadi kalau bisa konselor itu harus bisa memiliki respon yang aktif. Jadi kayak misalkan banyak bertanya atau hanya sekedar iya, iya oke, boleh, atau merespon saat sedang sedih atau misalkan lagi konseling sendiri lagi gak mau banyak bicara atau kayak apa ya, tertutup gitu. Nah, konselor harus bisa membangkitkan atau membuka suasana si konseling biar bisa ini apa, mau terbuka. Oke, cukup. Ini pertanyaan rebutan ya, silahkan nanti angkat tangan dulu, siapa yang cepat baru suruh jawab. Apa yang dimaksud konselor itu memberikan kebebasan kepada klien dalam mengambil keputusan? Oke. Untuk apa yang dimaksud, jadi sebagai seorang konselor itu kita memberikan keputusan kita kan karena ada ini juga karakteristik tentang terpercaya kan, jujur dan terpercaya. Nah, sebagai contoh saat proses konseling ini aku mengambil di kondisi di mana itu kelas 12 siswa. Nah, si guru BK-nya ini sebagai konselor memberikan dua pilihan, yang satu untuk di kuliah, yang satu untuk di karir, di kerja. Nah, dari dua pilihan ini sih sebagai konselor juga menjelaskan ini kelebihannya seperti ini, minusnya seperti ini. Sudah dijelaskan apa segala macam, baru kita membandingkan, kita menyerahkan mengambil keputusan itu pada konselingnya. Jadi menurut kamu baiknya yang mana nih buat kamu? Ini kan kita menentukan prioritas kamu. Jadi di sini ibu tuh hanya mengarahkan, ibu hanya memberitahukan keuntungan dan kelebihan. Jadi selebihnya kami yang memutuskan. Baru setelah kamu yang memutuskan. Jadi pas si konselingnya kan juga ikut mikir tuh, Miss. Konselnya juga mikir, oh aku prioritasnya di sini, Miss, soalnya orang tua juga ngedukung gini-gini segala macam. Oke, itu kan berarti secara nggak langsung membuat keputusan di mana sih sebagai konselor juga sudah memberikan gitu, bukan yang malah kamu tuh bagusnya kayak gini, itu kan lebih jatuhnya ke diktator ya, dia harus mengikuti gitu saran dari konselor, bukannya membebaskan konseling mengambil keputusan ini. Seperti itu sih, Miss. Oke. Pertanyaan terakhir. Jika kalian menjadi konselor, kemudian seringnya pendapat kalian itu malah tidak didengarkan, apakah tindakan yang akan kalian itu memaksakan untuk ayolah lakukan saran saya, atau tidak mau lagi mengkonselingi klien itu? Pilihannya yang pertama atau yang kedua? Nggak boleh pilihan sendiri. Mending yang mana? Coba. Contohnya, saya ulangi, jika kalian menjadi konselor, kemudian seringnya pendapat kalian tuh tidak didengarkan oleh klien, nggak tahu tuh karakter pendapat kalian tuh ketika disampaikan apa kliennya nggak paham atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya intinya seringnya tidak didengarkan. Boro-boro didengarkan, dilakukan aja nggak? Apa yang kalian lakukan? Pilihan yang pertama, memaksa klien untuk, pokoknya kalau nggak mau didengarkan, ya harus didengarkan, dan Bapak akan pantau kamu melakukan nggak yang disarankan Bapak atau Ibu. Yang kedua, ya udahlah terserah kamu nggak usah lagi konseling sama saya. Oke, apa? Yang kedua, saya tidak akan mengkonselingi dia lagi. Kenapa? Jadi, karena kalau menurut saya kalau misalkan udah dikonseling 3 kali nih, tapi tidak mau tidak mau didengar atau tidak mau dilaksanakan, mungkin saya bakal alih tangan kasus buat lebih, mungkin ada yang mungkin dia nggak takut sama saya atau saya kurang berwibawa di depan dia gitu, jadi ngerasanya kayak ibu ini mah bercanda doang gitu, atau padahal saya serius gitu, tapi mungkin karena saya yang kurang tegas atau kurang
Oke, cukup.